Chandra Haris ingin menangis tanpa air mata di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah hal-hal sepele, atau kamu bisa pergi bersama kami dan membiarkan Tama Renza mengirimmu pulang." Reni berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, "Oke, tidak menarik untuk lari sendiri, jadi tolong aku akan meminta Tama Renza untuk mengantarku." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu terlalu sopan. Masuklah ke dalam mobil." Chandra Haris segera membukakan pintu belakang untuk Reni dengan rajin. Ketika Reni hendak naik ke mobil, seseorang tiba-tiba berteriak karena terkejut, "Hei Reni, mengapa kamu di sini?" Ketiganya mengikuti reputasi mereka dan menemukan seorang pria paruh-baya berotot mengenakan celana pendek olahraga dan lengan pendek, berlari ke depan. Tama Renza tidak bisa membantu tetapi melihat pria paruh baya ini. Lawan tingginya hampir 1,8 meter, memiliki sosok yang sangat proporsional, dan memiliki garis otot di sekujur tubuhnya. Dia tampak hanya berusia awal 40-an. Selain itu, pihak lain berada pada hari yang dingin dan memakai sedikit pakaian untuk berlari, dan dia tahu bahwa kebugaran fisiknya sangat baik. Yang lebih jarang adalah pria ini sangat tampan dan memiliki rambut pendek yang tebal, yang sangat stylish. Ketika Chandra Haris melihat pria ini, dia segera menjadi waspada, menatapnya dari atas ke bawah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah. Dibandingkan dengan pria ini, Chandra Haris adalah pria paruh baya biasa berusia 50 tahun. Dia biasanya tidak berolahraga, apalagi fitness, dan tidak memiliki pola makan dan kebiasaan olahraga yang sistematis. Sehingga tubuhnya sama sekali tidak berbentuk atletis. Energi dan jiwanya tertinggal jauh dibanding dengan pria itu. Reni juga terkejut saat ini dan berkata, "Oh, Tuan Erik, mengapa kamu ada di sini?" Pria paruh baya yang dikenal sebagai Tuan Erik tersenyum sedikit dan berkata, "Apa kau tidak keluar untuk lari? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Semakin Chandra memandang sosok orang lain, semakin cemburu dia, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Reni, siapa ini?" Reni buru-buru memperkenalkan, "Chandra, ini adalah kolegaku di Universitas Lansia, Tuan Erik, Erik Hartono." Tuan Erik dulunya adalah profesor ekonomi dan manajemen di MIT. Dia juga baru-baru ini kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Associate di School of Economics and Management of Indonesia, University of Finance and Economics. Dia juga menjadi dekan di Universitas Senior. Ketika Tama Renza mendengar Indonesia University of Finance and Economics, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bukankah ini sekolah yang dihadiri Anita Hermawan ya? Setelah berbicara, dia berkata kepada Erik Hartono, "Tuan Erik, ini mantan teman sekelasku di universitas, Chandra Haris, dan yang ada di sampingnya, dia adalah menantu laki-lakinya, Tama Renza." Tanpa sadar Chandra Haris bertanya, "MIT? MIT apa?" Kali ini, Erik Hartono berinisiatif menjelaskan kepada Chandra Haris, "Bro, MIT adalah singkatan dari Massachusetts Institute of Technology, yang merupakan universitas di Amerika Serikat." Ekspresi Chandra Haris segera menjadi sangat malu. Massachusetts Institute of Technology berada di peringkat di antara 3 universitas terbaik di dunia. Chandra Haris juga seorang mahasiswa, dan tentu saja, dia pernah mendengarnya. Namun, dia tidak tahu bahwa singkatan dari Massachusetts Institute of Technology adalah MIT, jadi dia tiba-tiba menunjukkan sifat penakutnya. Melihat pria ini lagi, Chandra Haris bahkan merasa lebih rendah. Dia seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology. Untuk menjadi profesor di MIT, dia harus memiliki setidaknya gelar Ph.D. Gelar, dan aku baru saja lulus dari Universitas Indonesia. Pangkatnya 108.000 mil lebih buruk daripada dia, dan dia terlihat muda dengan tendon. Sial, berdiri berhadap-hadapan dengannya,
bertindak seolah-olah aku adalah paman keduanya. Melihat bahwa Chandra Haris sudah lama tidak berbicara, Erik Hartono tersenyum dan bertanya, "Halo, Tuan Chandra Haris, aku tidak tahu di mana Tuan Chandra bekerja?" Reni di samping memperkenalkan, Chandra Haris saat ini adalah direktur tetap dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kelompok hobi kaligrafi kami di University for Senior sering berinteraksi dengan mereka. Tuan Erik Hartono mengangguk dan tersenyum. Tanpa diduga, Tuan Chandra masih dalam lingkaran kaligrafi dan kaligrafi. Aku sebenarnya sangat menyukai kaligrafi. Aku telah berlatih beberapa hari sebelumnya, tetapi sekarang aku sibuk dengan pekerjaan, jadi aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jika aku memiliki kesempatan, akan ada lebih banyak pembelajaran dari Tuan Chandra. Chandra Haris tidak menyangka kualifikasi akademis dan latar belakang orang ini akan luar biasa. Ketika dia membuka mulut, dia sangat rendah hati, dan tiba-tiba dia merasa bahwa dia telah kehilangan banyak arti, dan dia berkata, "Oh, pasti nanti akan ada kesempatan di masa depan." Setelah berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah Rolex di pergelangan tangannya dan berkata, "Bro Erik, hari ini agak terlambat. Kita harus pergi dulu, maaf." Erik Hartono tersenyum tipis, "Tidak apa-apa Tuan Chandra, silahkan lanjutkan perjalananmu." Lalu, dia berkata dengan bercanda, "Ngomong-ngomong, Tuan Chandra Haris sepertinya usianya kira-kira 50 tahun. "Ya, 50. Chandra Haris mengangguk. Erik Hartono tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa memanggilku kakak. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Tahun ini usiaku 55. "Apa?" tanya Chandra Haris tercengang. "Umurmu 55 tahun ini?" "Iya," Erik Hartono berkata sambil tersenyum. "Aku baru saja melewati ulang tahun ke-55ku pada bulan Januari tahun ini, dan aku dianggap berusia 56 tahun sekarang." Ekspresi Chandra Haris tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Ini bukan amarah, itu terutama kompleksitas rendah diri. Menurutnya Erik Hartono seharusnya berusia sekitar 45 tahun, tetapi dia tidak menyangka pria ini 5 tahun lebih tua dari dirinya. Erik Hartono memandang Reni saat ini dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Reni, karena Tuan Chandra Haris harus pergi dulu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan kembali ke rumah dengan terburu-buru? Jika kamu tidak kembali, ayo lari sebentar." Reni tidak berlari sepenuhnya, dan dia merasa bahwa dia masih penuh energi dan kekuatan. Ketika dia mendengar tawaran Erik Hartono, dia hampir setuju tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku tadi tidak cukup berlari. Ayo lari sebentar." Setelah itu, dia memandang Chandra dan Tama Renza dan tersenyum, "Chandra, Tama, kalau begitu aku tidak akan kembali denganmu. Tama, kau akan kembali ke jalan perlahan." Chandra Haris mengalami depresi sampai mati dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak tahu di mana harus memotong. Tama menurut dan berkata kepada Reni, "Bibi, kita akan pergi dulu." Setelah berbicara, Tama Renza membantu Chandra, "Ayah, ayo pergi." Chandra Haris sangat cemburu. Ketika Tama Renza kembali ke mobil, Reni sudah berlari maju bersama Erik. Dia melihat ke belakang mereka berdua dan berkata dengan marah, "Tama, pria itu mengatakan dia berumur 55 tahun. Bagaimana bisa orang berusia 55 tahun begitu muda?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Orang-orang yang menyukai olahraga, seperti Bibi, sebagian besar sangat menjaga diri dengan baik berasal dari olahraga jangka panjang yang tak henti-hentinya sehingga membuatnya terlihat lebih muda." Chandra Haris menamparkan bibirnya dan berkata dengan wajah hitam, "Aku pikir pria ini tertarik pada bibimu." Tama Renza dengan santai berkata, "Bibi sangat baik, pasti banyak pria yang tertarik padanya kan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.